Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari pertemuan sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan jika keluar rumah silakan jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan dan tentunya memakai masker. Baik, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai materi mari bertualang dengan pemilihan tempat yang nyaman. Nah, tentunya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tempat yang akan dituju atau yang nantinya akan kita datangi untuk berpetualang kali ini. Nah, tentunya anak sekalian, dalam menentukan perjalanan kamu perlu mengetahui tempat yang akan dituju. Nah, setelah itu kita tentukanlah perjalanan yang baik untuk dilalui. Jadi kita harus memang perlu merencanakan matang-matang ketika kita mau berpetualang ke suatu tempat. Nah, tentunya sekalian kita bisa melakukan survei terlebih dahulu. Kita bisa memilah-milih yang mana tempat yang mau kita datangi dengan memperhatikan unsur keselamatan. Jadi kita memilih tempat yang aman, tentunya juga bisa kita jangkau dan tentunya tidak terlalu jauh, supaya kita juga bisa diawasi oleh orang tua maupun guru kita. Tentunya sekarang kita dapat menanyakannya pada orang setempat yang lebih mengetahui tempat tersebut. Jadi untuk menentukan perjalanan ataupun berpetualang, tentunya kita harus mengetahui dulu dengan mensurvei dan menanyakannya kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut tentang lokasi nantinya akan kita datangi. Apakah lokasinya itu bisa kita pakai untuk berpetualang ataupun tidak bisa dilakukan karena ada hambatan maupun yang lainnya sehingga mengganggu kenyamanan nantinya ketika kita mau berpetualang. Nah, tentunya anak sekalian, setelah itu ingatkan perjalanan dengan menggambar denah. Tentunya kita bisa menggambar denah ketika tempat yang akan kita tuju itu sudah pasti bahwa tempat yang akan kita lalui, misalkan di lokasinya itu ya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini lokasinya misalkan Umbul Sudomukti. Nah, kita bisa menggambar denahnya, misalkan ini jalan poros dari Semarang. Kemudian ini jalan masuk ya. Di sini ada Samsat. Nah, ini ada beberapa jalan yang bisa kita lalui. Di sini ada pertigaan. Nah, kita bisa saja belok kiri, tentunya ke sini, ya, baru ke sini. Nah, bisa saja kita melewati pertigaan, setelah itu belok kiri. Nah, ini juga termasuk jalan pintas. Nah, kemudian bisa saja kita melewati Samsat ya, setelah itu belok kiri lagi. Nah, tentunya anak sekalian, ini bisa jadi alternatif ketika misalkan ada gangguan dalam perjalanan. Misalkan di sini ada gangguan perjalanan. Nah, kita bisa pilih alternatif memakai jalan yang ini, yang lurus ini, ataupun sebaliknya misalkan di sini ada gangguan, ada pesta.
yang dilaksanakan atau diadakan di jalan sehingga tidak bisa kita lalui, makanya kita pilih yang lainnya. Nah, tentunya begitu pun ketika misalkan berada di perkampungan. Kita harus menentukan rute yang akan kita lewati. Tentunya anak sekalian, petunjuk tersebut dapat diletakkan sesuai dengan arah tujuan perjalanan. Nah, untuk memperhatikan keselamatan dalam perjalanan, sebelum berangkat, siapkanlah berbagai peralatan. Misalkan kita mau naik bukit, misalkan mau berkemah. Tentunya peralatan yang akan kita siapkan di sini ini untuk peralatan ketika mendaki gunung ya, maupun camping maupun berkemah atau berkemah ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk dipersiapkan untuk diajak untuk berpetualang. Yang pertama adalah ransel ya, ransel yang besar untuk menampung semua barang-barang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada ransel ya. Kemudian ada tenda, ini tenda ya. Kemudian sleeping bag, tentunya ini ada HP. Kemudian ada muk ya, biasanya ini muk serbaguna. Nah, kemudian ini panci ya, ini kompor ya. Semuanya di sini sudah lengkap. Ini ada jaket, ini ada baju, sepatu, kemudian alat, ini sendok makan ya. Kemudian tentunya tas, ini tas HP. Ada sepatu lagi, sandal. Ini ada senter kepala. Dan di sini ada ini mungkin hamuk ya. Ini yang 2. Nah, seperti itu anak sekalian, tentunya ada juga pisau. Nah, ini bisa kita bawa ketika sedang melakukan perjalanan maupun berpetualang. Tentunya kita akan melihat sebentar jawaban-jawaban dari Anda sekalian mengenai peralatan yang akan kita bawa untuk berpetualang. Nah, tentunya pilihlah jalan untuk dilalui, berjalanlah bersama-sama, tidak terpisah dari kelompok. Nah, tentunya ini juga kita harus perhatikan ketika mau berpetualang. Nah, hati-hati jika berjalan pada tempat yang ramai. Tentunya kita harus berjalan pada jalur sebelah kiri jalan ketika kita berada di Indonesia. Nah, tentunya ada catatannya, itu bawalah kotak P3K untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di perjalanan. Nah, tentunya kita akan melihat tugas-tugas ya tentang berbagai peralatan yang akan kita bawa. Nah, di sini anak-anak sekalian sudah ada jawaban ya dari berbagai macam jawaban. Tentunya peralatan yang bisa kita bawa ketika melakukan perjalanan. Ada yang bilang tas, pakaian, perlengkapan mandi, P3K, dokumen, uang, minuman, dan makanan. Saya rasa ini juga sudah lengkap. Di sini tas, pakaian, perlengkapan sanitasi, obat-obatan, perangkat elektronik, kamera, dan charge, dokumen, uang tunai, sandal atau sepatu. Nah, di sini juga begitu, tas travel, pakaian, perlengkapan. Ini sama ya. Nah, kemudian di sini ada air minum, bekal, pakaian, denah, HP. Ya, saya rasa semua jawaban itu sudah benar karena kita tadi sudah jelaskan mengenai alat-alat atau peralatan yang akan kita bawa ketika melakukan sebuah perjalanan maupun petualangan. Nah, di sini ada lagi bekal makanan, air minum, persediaan obat-obatan, alat bantu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya alat tidur ya. Itu yang tadi kita jelaskan ya. Ada tenda maupun yang lainnya, charger ataupun power bank. Di sini sepatu, sandal, tas, baju. Nah, alamat lengkap tujuan, maksudnya ini adalah denah. Kemudian tas, pakaian, air minum, makanan, obat-obatan. Nah, di sini tas, botol air minum, obat-obatan, bekal makanan. Nah, saya rasa anak sekalian sudah mengerti dan memahami mengenai peralatan yang akan kita bawa ketika melakukan sebuah perjalanan. Dan jangan lupa tadi, ingat kita membawa namanya kotak P3K. Karena bertualang merupakan aktivitas jasmani di alam terbuka. Kemudian sebelum bertualang, pakailah pakaian yang sesuai dan membawa peralatan yang dibutuhkan.
Dan yang ketiga, survei dahulu tempat yang akan dituju, pilihlah jalan yang aman untuk dilalui. Kemudian yang keempat adalah P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan ini adalah yang harusnya kita bawa itu adalah kotak P3K. Jangan lupa dibawa ketika sedang melakukan petualangan, apalagi ketika berada di alam bebas. Nah, seperti itu anak-anak sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, demikian materi kita. Jika kalian belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.